Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali tak bosan-bosan yang membasahi lisan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini segala hal yang baik bisa terwujud dengan sempurna. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumahnya, dalam iman, dalam Islam, dalam keadaan nikmat yang disempurnakan dengan kesehatan, maka sudah barang tentu tugas kita adalah mensyukurinya, yaitu dengan hati kita mengakui apa yang ada pada diri kita adalah pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita dengan memuji Allah, mengucap alhamdulillah, serta dengan raga kita memanfaatkan nikmat tersebut. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selangkah lebih dekat, sejengkal bahkan lebih dekat, sehingga kelak di akhirat kita menjadi golongan hamba-hambanya yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah semoga kita semua bagian dari golongan tersebut. Habibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita manusia punya satu kecenderungan yang memang itu sudah ditabiatkan, sudah dijadikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi salah satu sifat dasar kita. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh itu seperti pasukan yang disiapkan. Ya, maka kita tahu kalau pasukan itu ada infanteri, Pak ya, pasukan jalan kaki di depan, pion gitu kan, Pak ya, pionir. Kemudian ada pasukan, mungkin zaman dulu ada pasukan berkuda, kavaleri gitu, Pak ya, berbaris dengan pasukan-pasukan berkuda yang lainnya. Pasukan pemanah ya, berbaris dengan pasukan pemanah. Tidak mungkin tiba-tiba ada ya pasukan pejalan kaki di tengah-tengah barisan yang dia senjatanya adalah pedang ya, kemudian tiba-tiba dia ada di barisan pemanah. Itu tidak seperti itu. Semua barisan, semua pasukan dibariskan dengan yang semacamnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa korelasinya, bahwa al-arwah junud
mujannadah. Ini makna pertamanya seperti itu tadi, dan makna lebih jelasnya atau lebih luasnya adalah bahwa junud mujannadah ini artinya satu pasukan di kubu lawan dan di kubu kawan. Ada yang di kubu kawan, ada yang di kubu lawan. Tentu semua pasukan akan berbaris dengan kubu yang dia bela. Berbaris dengan kubu yang dia kenal semua. Oh, ini lorengnya hijau, kan gitu ya. Tentara yang lorengnya hijau, berarti saya barisnya oh ya hijau juga, sama. Kalau sana loreng warna loreng apa lagi, Pak? Merah misalnya, ya. Lorengnya merah, oh berarti saya ikut loreng yang merah. Lorengnya krem, oh berarti kalau misalnya loreng saya krem, ya saya ikut pakai loreng yang krem. Arwah junud mujannadah, kata Nabi, ma ta'arafa minha talaf. Yang saling kenal ada miripnya, oh ya ini mirip bener. Ya. Kalau mirip berarti dia akan kumpul dengan yang sama-sama mirip. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau ada bedanya, ya, makin banyak bedanya, ikhtalaf, makin merasa menjauh. Bahkan sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa yang namanya burung dara, Pak. Bukan burung dara, disebutkan dalam hadis surat, ya, bahwa burung itu hanya akan kumpul dengan burung-burung yang sejenis. Betul tidak? Betul. Yang namanya burung ini ya sama burung yang sejenis. Burung pipit dengan burung pipit, ya, burung dara ya dengan burung dara. Kumpulnya ayam ya dengan ayam. Kalau beda, Masya Allah. Makanya nggak jarang fenomena ini terjadi di kita, apalagi untuk kita yang barangkali ya perantauan atau mungkin barangkali ketika keluar negeri, umroh misalnya gitu, Pak ya. Ini mancung banget, gede-gede. Wah, bukan orang Indo ini. Nggak enak mau ngobrol. Tapi begitu, wah ada yang minimalis ini. Posturnya minimal, badannya minimalis, mukanya minimalis, hidungnya terutama, gitu kan. Itu pertama pasti lidik-lidikan dulu, ya kan. Nah, belum berani ngomong, nunggu keluar suara dulu. Pas dengar suaranya medok, udah pasti ini. Ajak ngobrol, oh ternyata sekam. Makin akrab apa? Alasannya kenapa? Karena tadi semakin banyak kemiripan antara kita dengan yang lain, akan semakin erat ikatannya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Menjadi sunnatullah. Tapi semakin banyak perbedaannya akan semakin. Dan itulah oleh karenanya Islam itu turun untuk mempersatukan. Karena banyak hal yang bisa membuat orang terbeda-bedakan. Banyak hal yang bisa membuat kita terbeda-bedakan. Warna kulit kita beda dan kita tidak bisa memilihnya, ya kan? Ras kita beda, bahasa kita beda. Nah, tapi subhanallah, ada satu kalimat ajaib, yang bisa menyatukan seluruh manusia di dunia ini, yang diajarkan oleh Islam. Kalau seandainya mereka memeluk Islam, kita ketemu sama orang Muslim di dunia manapun, dengan warna kulit apapun, dengan bicara bahasa apapun,
meskipun kita dan dia sama-sama atau tidak berbicara dengan bahasa yang sama, ucapkan kalimat ini, dia pasti paham harus apa yang dia lakukan. Assalamu alaikum. Masya Allah. Kita, kalau seandainya kita tahu dan kita sadar, banyak di luar sana, orang di luar Islam itu iri sekali dengan orang Islam. Hasadan min indi anfusihim. Orang-orang di luar Islam itu iri sekali dengan orang Islam. Kok bisa ya mereka tuh bersatu padu, mereka gak kenal saja begitu tahu langsung seperti saudara. Ya memang kita bersaudara. Subhanallah. Beda ras kita, beda keturunan, beda, subhanallah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bahwa kita perbanyak kesamaan, namun kesamaan dalam kebaikan tentu saja. Dan tadi bahwa kesamaan dalam kebaikan tentu kesamaannya dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai kita justru samanya dengan orang-orang yang tidak baik. Maka kelanjutan dari bab yang kita bahas di awal atau sebelumnya terkait dengan al-wala wal bara, ya, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita membenci, ya, bahwa Islam itu punya konsep tersendiri tentang mencintai dan membenci. Mana yang wajib dicintai? Itu orang-orang yang punya iman. Semuanya dengan segala tingkatnya. Dengan tingkat yang paling rendah sekalipun, kalau dia masih punya iman, wajib dicintai. Kalau lebih tebal imannya, makin dicintai. Dan yang paling sempurna, maka itu yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kan begitu. Dan kita punya konsep juga tentang membenci. Nah, konsep tersendiri, ini konsep unik sebenarnya yang gak dimiliki oleh konsep-konsep di luar Islam tentang membenci. Bahwasanya kita diwajibkan membenci, dan bab membenci itu urusan hati. Urusan hati. Dan itu beda sama sekali dengan bab berbuat baik. Bahkan kita kaum muslimin diperintahkan untuk tetap berbuat baik, berbuat adil kepada pihak-pihak yang wajib kita benci sekalipun. Apalagi yang harusnya kita cintai. Di luar Islam, begitu tahu bahwa mereka menemukan, orang Islam mengajarkan kebencian, Islam tuh mengajarkan kebencian dan lain sebagainya, mereka langsung heboh dan mereka menolak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menyatukan dua bab yang berbeda ini dalam satu kesatuan. Mereka mengira bahwa yang namanya membenci pasti berbuat jahat, karena itu adalah respon alaminya mereka. Respon alaminya mereka ketika mereka benci kepada seseorang, pasti hawanya itu pengen jahatin orang yang dia benci. Ya, bahwa orang-orang di luar Islam itu memahaminya bahwa ketika dia membenci seseorang itu ya pasti dijahatin lah, nggak mungkin. Sedangkan tidak demikian dalam Islam. Ya, bab benci itu tersendiri dan itu ada maksudnya. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam di bab yang akan kita bahas pada pagi hari yang berkah ini. Bab berbuat baik kita lakukan kepada semua orang dan itu wajib. Jangankan berbuat baik dengan raga kita, bahkan yang paling rendah saja, yang paling ringan saja, yaitu bagian dari kewajiban kita
wa qulu lin-nasi husna, kata Allah Subhanahu wa taala, bicara sama semua orang itu dengan pembicaraan, dengan kata-kata yang husna, yang indah. Bukan sekedar baik, tapi yang indah, yang enak lah didengarnya. Nah, jadi meskipun kita di majelis ini sudah belajar, sudah paham kenapa sih Islam menggunakan kata kafir ya untuk orang-orang di luar Islam, ya, bahwa itu adalah kata yang paling lembut. Hanya saja kemudian ya, banyak orang yang belum memahami hal tersebut. Konotasinya kalau kafir itu pasti buruk, padahal ya kita juga yang di majelis ini adalah orang kafir juga. Bagi siapa? Bagi orang di luar Islam. Yang masalah adalah mengatakan kafir terhadap sesama muslim. Nah itu. Kalau di luar Islam ya itu aturannya silakan, karena aturan Islam itu hanya mengikat, hanya mengatur. Agama Islam ini, syariat Islam itu hanya mengatur orang-orang Islam. Nah, lalu kenapa meskipun kita diperintahkan berbuat baik, bahkan berkata yang indah terhadap semua orang, kenapa kita harus tetap diperintahkan untuk membenci? Nah, karena kalau kita ya, membenci dengan sesuatu, kita tentu akan menjaga jarak. Ketika kita menjaga jarak, kita tidak suka dengan sesuatu yang kita benci, dan yang kita benci, yang kita diajarkan untuk membencinya adalah hal-hal yang buruk, figur-figur yang buruk. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa dengan figur tersebut. Karena kecenderungan kita ya, kalau sudah suka maka akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu apa? Meniru, akan menambah kemiripan. Dengan siapa? Dengan orang yang kita suka, kita idolakan, kita kagum-kagumi. Oleh karenanya ya, tadi seperti di awal, bahwa semakin ada kemiripan maka akan semakin kuat ikatan. Semakin kuat ikatan akan semakin mudah terbawa. Maka dalam Islam kita punya satu aturan jelas. Muslim harus bangga dengan keislamannya. Muslim harus tahu jati dirinya. Muslim itu memimpin di depan. Ya. Trendsetter gitu ya. Bukan bangsa, bukan umat yang cuman ikutan. Apa yang lagi ramai sekarang? Harusnya dunia Islam menjadi kiblat, bukan kaum muslimin berkiblat kepada dunia di luar Islam. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Hibban, di mana beliau menyampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini satu kalimat yang bisa kita jadikan patokan, namun juga perlu penjelasan dari para ulama. Maksud dari kalimat tersebut yaitu Nabi sabdakan, man, barang siapa tasyabbaha, menyerupai. Kata tasyabbaha dalam bahasa Arab mirip atau satu akar kata dengan syabiha. Syabiha itu mirip tanpa sengaja,
memang sudah mirip gitu ya. Misalnya afwan, ini mungkin tisu ya, tapi kalau dikasih tiang jadi mirip bendera. Nah, ini namanya syabihah. Memang sudah dari sananya begitu ya, syabihah. Tapi tasyabbaha itu ada upaya, menyengaja, berusaha mirip, mentasyabbaha. Maka maknanya ya, barang siapa yang bertasyabbuh, berupaya mirip biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Wah, ini di satu sisi kabar gembira jemaah. Kenapa? Karena kalau misalnya memang demikian, berarti kalau misalnya kita baca sirah nabawiyah, sirah Nabi ya, terkait dengan bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupan, oh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita mirip dengan suatu golongan, berarti kita ya masuk golongan tersebut. Bagaimana ciri fisik beliau, cara beliau berpenampilan, begitu juga dengan para sahabatnya. Ini golongan satu kaum kan, Nabi dengan para sahabatnya kan satu kaum. Kalau saya berusaha sebisa mungkin, semirip mungkin ya, baik secara penampilan, akhlak, dan ya, semua perangai yang saya miliki itu saya upayakan. Gak harus betul-betul sama, gak harus betul-betul, yang penting upayanya tadi, tasyabbaha, upaya menyerupai biqaumin, dengan satu kaum. Oh, berarti kita satu golongan dengan para sahabat. Mungkin iman kita tidak seperti imannya Abu Bakar. Mungkin sedekah kita enggak sebanyak sedekahnya Utsman bin Affan. Mungkin bacaan kita ya tidak seperti bacaannya Ubay bin Ka'ab. Mungkin ilmu kita tidak seperti ilmunya Ali bin Abi Thalib. Keberanian kita tidak seperti Khalid bin Walid. Jauh. Tapi karena kita pengen mirip sama beliau-beliau ya, dan mirip sama beliau-beliau ini, maka fahuwa minhu. Kita nanti di surga, subhanallah, akan satu majelis dengan beliau di akhirat. Masya Allah. Pengen apa pengen, Mbak? Pengen. Subhanallah. Makanya ya, hadis yang senada disampaikan oleh Nabi SAW itu diriwayatkan sama Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah ini adalah hadis yang paling saya suka. Dari semua hadis, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, ini adalah hadis yang paling saya suka. Yaitu ketika ada Nabi SAW, yang ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ada yang iseng nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang itu bisa sampai cinta kepada satu orang lain, atau golongan lain, atau kaum, satu kaum, padahal orang ini belum pernah ketemu sama kaum tersebut. Kita belum pernah ketemu sahabat gitu ya, maksudnya. Pernah ada yang pernah lihat Nabi sih? Enggak ada ya. Nah, maka kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang dia akan bersama orang yang dia cintai. Subhanallah. Maka perhatikanlah siapa yang kita cintai, karena kita akan bersama dia. Kalau kita cintai orang-orang luar biasa, jadi kita sedang bicara bersama, artinya kebersamaan kelak di akhirat. Karena nanti di akhirat orang itu akan dibariskan dengan barisan golongan-golongan, ya, orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang jujur, dengan barisannya orang jujur. Tapi para koruptor, para pengkhianat, para ya
penjahat, ya, dengan barisannya masing-masing. Betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ada sepasang suami istri saling cinta betul karena Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pusing. Siapa yang mau duluan enggak usah pusing. Kenapa? Karena nanti di akhirat meskipun benar Jibril pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Muhammad, terserah kamu mau cinta sama siapapun, kalau mau suka sama siapapun, karena pasti akan tetap berpisah. Maut akan memisahkannya. Tapi kalau betul-betul cinta, dia akan bertemu lagi kelak di akhirat. Ini kata Ibnu Mas'ud, ini adalah hadis yang paling membuat saya senang. Karena meskipun saya enggak seperti ini, Ibnu Mas'ud sendiri yang bilang, saya enggak sehebat Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi saya ada harapan dia bisa satu majelis sama beliau kelak di akhirat. Kebayang enggak, meskipun kita amal ibadahnya ya biasa-biasa saja, ya, tapi bisa satu majelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu keistimewaan luar biasa. Di sini ada yang pernah masuk istana presiden, mungkin saya foto pernah, ya, luar biasa, masya Allah, kebanggaan bukan? Jarang orang bisa ke sana, aksesnya susah, betul ya Syafi'i? Susah, kecil, sebagian kecil kita bisa akses ke sana. Tapi untuk akses ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah. Cukup apa? Kita bawa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dua hadis tadi, man tashabbaha biqaumin atau almar'u ma'a man ahab, itu sisi baiknya. Apa sisi buruknya? Ini ya. Kalau kita salah langkah menyerupainya atau mencintainya justru kepada orang yang salah, ini cinta yang salah. Maka hati-hati dengan cinta yang salah. Nah, ini cinta yang terlarang ini, Pak, ya. Tapi bukan judul sinetron ini, Pak. Ya, cinta yang terlarang. Nah, dari hadis tadi, maka jangan sampai kita berupaya dari mulai penampilan kita, gaya hidup kita, ya, perilaku kita, tindak tanduk kita ingin sebisa mungkin atau merasa keren, merasa hebat, merasa superior, merasa naik level ketika kita tasyabbaha biqaumin, ya, menyerupai kaumnya itu justru kaum-kaum di luar Islam. Baik cara potong rambutnya, macam-macam, Pak, ya. Ada yang dibotakin semua, tinggalin sana sedikit di depan gitu ya. Orang aneh-aneh kalau bikin potongan rambut. Ada yang ke sampingnya dibotakin, tengahnya gondrong gitu ya. Tengahnya gondrong. Macam-macam. Ya. Pakai apa itu? Pasang besi ditusuk ke lidah misalnya, ya. Dan cara berpenampilan yang macam-macam, maka ini adalah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Setan akan membuat perbuatan mereka itu menjadi zain, menjadi keren, menjadi indah, menjadi bagus. Apa yang mereka perbuat itu. Tapi yang membuat bagus, yang mengubah persepsi ini ternyata oknumnya siapa, Pak? Setan. Dan pelakunya akan menganggap itu keren, bagus. Yang bagus itu, yang keren itu ada pada orang-orang di luar Islam. Sehingga kita harus sama seperti mereka, cara berpakaian kita, cara ngomongnya kita, bahkan
ya pada nanti, sehingga semakin banyak mirip sehingga apa? Ketika mereka melakukan cara ibadah tertentu, akhirnya kita ingin ikut-ikutan menggunakan cara ibadah yang sama, hanya saja sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa cara kita orang Islam mau tidak mau memang akan mengarah ngikut kepada orang-orang di luar Islam, tapi nggak langsung tiba-tiba kita pakai kalung salib gede gitu, enggak Pak. Atau tiba-tiba pakai tanda agama lain dan seterusnya. Tapi kata Nabi SAW, syibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Inti ritualnya sama, tapi dibuat lebih islami, gitu kan? Biar tetap kerasa Islamnya. Itulah yang dimaksud syibran bisyibrin, dzira'an bidzira'in, sa'asa demi sa'asa. Sampai kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, kita pasti ikutan masuk lubang biawak. Nah, ini tentu ini adalah keharaman. Karena dari dampaknya kita akan bahas kenapa haram dan tingkatan-tingkatan keharamannya seperti apa. Karena tentu mafsadah atau dampak buruknya itu berbuntut panjang. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan yang pertama, ada beberapa macam-macamnya, bahwa meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas bagian orang-orang di luar Islam, ini ada yang memang betul-betul nyampe kepada kekufuran, ada yang tidak sampai kepada kekufuran, kefasikan atau kepada maksiat, atau bahkan ada yang masih mubah, masih boleh. Masih mubah dan masih boleh. Nah, apa yang bisa sampai kekufuran dan keharaman yang jelas? Yang pertama adalah mengikuti mereka dalam hal-hal penyimpangan mereka, seperti mereka menyembah selain Allah. Jelas. Ikut-ikutan akhirnya kita ritual mereka. Oh enggak apa-apa, ini acara kebudayaan kok. Oh enggak, bukan. Kita sudah mulai tasyabuh dengan mereka dalam urusan akidah. Kita sudah enggak peduli lagi dengan akidah kita. Sehingga ini bisa justru membatalkan Islam kita tanpa sadar. Katanya kalau lewat sini itu mesti nunduk. Kalau lewat sini harus ngasih sesuatu syaratnya. Oh iya, budaya katanya. Tapi ternyata budayanya adalah untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita stop, enggak ikutan. Meskipun akhirnya lama-lama diadopsi sama orang Islam, kemudian ditambah embel-embel islamisasinya. Sama, syibran, sejengkal demi sejengkal. Ini malah lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena racun di balut madu. Lebih mematikan kan Pak ya. Kalau kelihatan racun, orang ini racun ini. Tapi kalau di luarnya coklat, dalamnya racun tikus, waduh, kena merangkap kita. Nah, ini dengan kita jangan sampai kita mengikuti cara beribadahnya orang-orang di luar Islam. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang wafat. Ketika beliau menjelang wafat, subhanallah, orang kalau meninggal itu, menjelang meninggal itu pasti
yang terpikirkan olehnya adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Ternyata Nabi SAW yang terpikirkan di akhir hayatnya adalah umatnya, keselamatan akidah umatnya. Apa Nabi SAW sampaikan? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Loh, kenapa? Kok di akhir hayat malah melaknat? Bukan melaknat karena Nabi SAW sekedar pengen melaknat saja, tidak. Beliau melaknat mereka, tapi di depan kaum muslimin. Ini maksudnya adalah supaya apa? Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa? Innahum kanu idza mata rajulun salihun banaw ala qabrihi masjidan. Mereka orang Yahudi dan Nasrani kalau ada orang soleh Pak di sana, orang baik sama orang fakir miskin peduli dan lain. Kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, ya maka banaw ala qubrihi masjidah, mereka akan bangun masjid di kuburannya. Makanya kita temukan ya orang-orang Yahudi dan Nasrani biasanya rumah ibadah mereka itu dekat dengan pemakaman. Bahkan ada bagian khusus pemakaman di dalam rumah ibadah mereka. Katedral apa misalnya gitu ya. Oh, ini di ruang bawah tanahnya atau di apanya, di sini ada pemakaman para pembesar-pembesar dan seterusnya. Nah, emang kenapa? Rupanya kalau misalnya ada kuburan di tempat ibadah, karena itu adalah pintu besar. Ketika orang beribadah di situ ada orang-orang saleh, itu justru pintu pertama runtuhnya akidah dalam peradaban umat manusia. Bahkan dulu semua manusia itu menyembah Allah, gak ada yang berbuat syirik, gak ada. Justru celahnya yang pertama adalah iblis berhasil meruntuhkan akidahnya peradaban umat manusia itu lewat orang-orang soleh. Yaitu dengan apa? Dengan ghulu, melebih-lebihkan posisinya orang soleh. Ya, kamu gak cinta berarti sama orang soleh, sini ikut acaranya. Nah kan gitu ya. Kamu gak suka sama Nabi berarti sini ikut acaranya. Disitulah mulai pakai perasaan, karena manusia ini memang cenderung lebih besar perasaannya Pak ketimbang dengan akalnya. Makanya Al-Quran itu banyak sekali memancing kita itu dengan apa? Afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal, berpikir? Afala tatafakkarun, coba ya. Afala yatadabbarun, kok enggak merenungi? Itu banyak kita dipancing untuk itu. Kenapa? Karena seringnya kita ya melakukan sesuatu berdasarkan emosi, dan kalau sudah emosi kita yang dimainkan, lemah kita. Nah, itu salah satu contoh bentuk tasyabbuh yang bisa menggugurkan keislaman kita, akidah kita. Ya, sayangnya pasti ada Pak, pasti ada orang yang akan mengikuti jejak ini. Sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, sudah pasti ada. Dan kalau sudah pasti ada, tentu orang yang melakukannya menganggap ini benar. Pasti ada, hanya saja pastikan itu bukan kita, bukan keluarga kita. Beruntung kita ketika kita dekat akrab dengan Al-Quran, ya, dekat dengan hadis Nabi SAW, bisa Allah selamatkan dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi seperti ini. Nah, di antaranya juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ahbarahum wa ruhbanahum,
ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, dijadikan tokoh-tokoh agamanya sesembahan selain Allah, dipuja-puja, dianggap wah pokoknya ini adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ini bahaya sekali. Dan memang Nabi SAW sudah kasih tahu, karena memang Nabi tahu bahwa akan terjadi, pasti terjadi. Paling tidak Nabi SAW sudah menyampaikan, dan kita bisa ya mawas diri jangan sampai kita dan keluarga tercinta yang terjatuh dalam golongan tersebut. Orang-orang yang pokoknya apa kata gurunya, apa kata tokoh agamanya, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Sampai kasus terakhir katanya ada sampai yang dikatakan tokoh agama korban berapa sampai berapa? 50. Subhanallah. Santrinya katanya. Dan usut punya usut katanya itu memang aslinya dukun. Aslinya apa? Dukun. Dukun. Ya, karena orang kita masih suka sama dukun, akhirnya dukunnya banyak duitnya. Aneh Pak ya logikanya Pak ya. Kalau dukun itu bikin kaya, ya ngapain dia buka praktek gitu kan? Ya, dia cari duit aja dengan ilmunya, dapat duit banyak, nggak usah buka praktek. Ya. Dukun itu istilahnya Pak orang pintar. Tahu Pak ya kenapa apa alasannya kenapa dukun dibilang orang Kenapa Pak? Nah iya itu ya itu. Nah yang datang, nah itu dia masalahnya, laris. Insyaallah ada dulu dekat pesantren itu cerita mantan dukun pesantren saya dulu. Saya dulu nyantri di sana maksudnya. Itu mantan dukun cerita, pejabat datang. Jangankan pejabat, presiden subhanallah. Ya nggak usah kita sebut ya presiden keberapa ya. Presiden datang coba, subhanallah. Artis datang, banyak duit, bikin panti asuhan, gitu ya. Datengin anak-anak yatim, anak-anak yang nggak punya orang tua, itu polos-polos semua. Oh sudah, dilahap satu-satu. Alhamdulillah min dzalik. Tapi mereka mengatasnamakan perbuatan mereka dengan ya, oh ini ada keutamaannya, ini dapat pahala, ini subhanallah. Ini sama. Menjadikan halal haram itu pokoknya apa kata gurunya. Makanya alhamdulillah kalau kita diajarkan di majelis ya, alhamdulillah ana diajarkan oleh guru ana diajarkan oleh guru-gurunya untuk tidak fanatik dengan guru. Tidak boleh haram fanatik dengan guru. Tapi fanatiklah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau gurunya menyampaikan kok ini boleh, oh iya ada dalilnya. Nah, itu yang kita kejar. Kenapa? Supaya tidak semua orang itu bisa bicara apapun yang dia inginkan. Sembarangan ngomong maksudnya begitu. Ada landasan hukumnya nggak ngomong ini boleh itu nggak boleh. Nah, kalau mau sekedar ngomong saja, ya mudah. Nah ini bagian yang pertama, jangan sampai kita terjatuh. Yang kedua adalah bagian-bagian dari hal-hal yang diada-adakan dalam agama kita. Karena kadang kita itu menggunakan standar orang-orang di luar Islam. Dan ini memang manusiawi sebenarnya. Kecenderungan kita ingin memuliakan orang-orang yang kita cintai di dalam agama kita, terutama Nabi Muhammad SAW atau para ulama, para guru kita. Nah, dengan standar yang ada di luar Islam. Karena kita nggak membedakan mana dalam Islam, mana luar Islam. Pokoknya buat kita orang-orang melakukan cara ini untuk memuliakan. Masa mereka saja memuliakan tokoh-tokoh mereka dengan cara seperti ini bisa, saya nggak bisa kepada guru dan orang-orang yang saya cintai di agama saya.
Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah, kata Amr bin As, salah seorang sahabat yang biasa keluar negeri. Beliau memang ekspatriat begitu ya, artinya sering berdagang ke luar negeri. Suatu ketika beliau itu keluar negeri banyak ya, ada yang kadang ke Persia, ke Romawi, ya, melihat kerajaan-kerajaan, bahkan beliau melihat orang-orang pembesar. Ya, namanya orang dagang kadang ketemu sama, kalau biar lancar kan ketemu gubernurnya gitu kan. Kalau dagangnya masif, bukan cuma sekedar yang dagang gelaran, bukan. Beliau ketemu sama orang pejabat-pejabat besar di sana. Beliau melihat ternyata orang-orang pembesar, pejabat-pejabat dengan jubahnya, dengan bajunya yang begitu mentereng, kudanya yang begitu mewah, dengan bangunan rumah yang luar biasa, ya, bak istana. Mereka anak buahnya kalau datang itu kan gitu ya, bersujud, nunduk di hadapan mereka, berlutut kan begitu ya, berlutut di hadapan bos-bosnya. Maka begitu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin melakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut, karena yang ada di kepala beliau orang-orang luar saja, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seperti itu di dunia ini. Kenapa saya nggak melakukan? Nabi SAW lebih berhak lah diperlakukan seperti itu. Jadi gitu ya. Pola pikirnya seperti itu. Dan ini manusiawi, Pak. Manusiawi. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nabi SAW? La taf'al. Jangan, enggak boleh. Kuntu amiran li ahadin aw ahadan an yasjuda li ghairillah. Kalau seandainya aku masih dibolehkan memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, itu enggak akan perintahkan dia sujud kepada aku. Tapi apa? Naam, akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Tapi boleh nggak? Ya nggak boleh. Makanya nggak boleh kita mohon sampai sujud-sujud, itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Waduh, kemarin tuh sampai sujud-sujud, pegang kakinya, sampai taruh kepalanya di depan orangnya, nggak boleh. Nah, ini dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sama jamaah, kita harus lebih melek bahwa ternyata banyak hal-hal inovasi di dalam agama kita itu karena kita latah sama orang di luar Islam. Contoh, ini fakta sejarah. Bagaimana orang-orang di luar Islam itu merayakan kelahiran, terutama kelahirannya orang-orang besar mereka. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa misalnya, ketika lahir itu dirayakan. Bahkan perayaan kelahiran Nabi Isa itu sebenarnya mengikuti tradisi agama sebelumnya, yaitu kebiasaan merayakan kelahiran anak-anak dewa, kelahiran para kaisar. Kemudian diganti, ya, karena kan sudah punya nabi, akhirnya diganti dengan merayakan kelahirannya Nabi Isa. Maka lahirlah hari Natal. Natal itu artinya apa, Pak? Natal itu artinya lahir kan? Iya, ya lahir gitu kan. Cuman bahasa Barat gitu kan. Orang Islam, orang Nasrani saja bisa memuliakan nabinya dengan cara seperti ini. Kenapa kita nggak bisa? Polanya sama nggak, Pak? Sama. Manusiawi. Cuman kemanusiawian kita harus berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan petunjuk Nabi, dengan pemahaman para sahabat. Itu masalahnya. Jadi bukan berarti ini kan manusiawi, kemanusiaan. Iya betul. Malah sholat juga manusiawi, Pak. Ya. Nggak mau puasa juga manusia mana yang mau lapar, Pak? Kan gitu. Nah, itu dia. Masalahnya akhirnya sama ternyata. Mereka saja bisa merayakan
Masa kita nggak bisa merayakan? Ini kan bentuk cinta kita. Akhirnya standar di luar Islam ditarik ke dalam ini tasyabuh yang dilarang dalam Islam. Akhirnya cara kita beribadah pun ngikutin caranya Islam. Padahal Nabi kita ngaku Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi kita itu di luar Islam. Gitu Pak ya. Contoh lain. Kalau kita lihat lagi udah Desember nih Pak, nanti nih Pak. Desember udah lewat Pak ya. Udah lama. Desember udah akhir Desember. 30 31. Waduh. Kalau udah malam apa yang terjadi? Hingar-bingar luar biasa. Orang Islam enggak ini. Tanggal 1 Januari itu bukan tanggalannya orang. Kalau orang non-muslim bisa melakukan hal itu dengan tanggalan mereka, kenapa kita tidak? Akhirnya seperti itu polanya, subhanallah. Kita jadi umat yang suka membeo. Tahu kan membeo apa ya? Burung beo tahu ya? Ya. Jangan cuman murai aja tahu ya Pak ya. Beo itu ngomong tapi paham nggak dia? Ngikutin cuman nggak paham, nggak berdasarkan ilmu, nggak berlandaskan pemahaman yang dalam, akhirnya ikutan. Nanti sama, cara memuliakan guru-guru juga sama. Ya, guru ustadz kalau misalnya mau datang, biasanya kan kalau acara-acara gitu paling mirip apa? Penampil itu mirip sama artis. Akhirnya apa? Diperlakukannya dengan cara artis. Ya. Pokoknya susah sekali, nggak sembarangan orang bisa ngakses sang guru. Ada parameter, ring 1, ring 2, ring 3, ring tinju gitu kan Pak. Nah, akhirnya tadi hulu berlebihan. Kita menggunakan standar orang di luar Islam. Padahal kalau kita mau lihat ya silakan bisa lihat di bagaimana dulu Nabi SAW dengan para sahabat duduk bareng. Sahabat sama murid-muridnya ya riuh bareng, duduk rapat. Yang datang duluan ya dia yang bisa dapat paling dekat. Gak ada yang maaf Pak, ini nggak boleh duduk di sini. Kenapa? Udah ada yang punya. Subhanallah. Dan ini tasyabuh yang disayangkan ternyata terjadi di umat ini, dan seperti yang sudah Nabi SAW katakan, itu sudah pasti ada yang akan terjadi, sudah ada yang akan melakukannya, dan pasti kalau sudah memang demikian, pasti yang melakukan gak mungkin dia merasa itu salah kemudian dilakukan, karena motivasinya agama kan gitu. Ya, dia akan membela diri bahwa apa yang dilakukan itu benar. Ya, padahal ini bab tasyabuh. Dan prediksinya adalah akan semakin banyak ya acara-acara hari besar di dalam Islam yang polanya sama. Mengikuti apa? Ya, itu tadi, mengikuti yaitu pola yang ada di luar Islam, kemudian diadopsi dalam Islam, kemudian acaranya diislamisasikan. Ya. Gak langsung loncat Pak, syibron bi syibri. Nah ini permasalahan. Nah, yang ketiga, kalau tadi dalam hal-hal inovasi agama, yang ketiga adalah sudah muncul ya, alhamdulillah ya. Kita tutup dengan satu poin bahwa yang terakhir ya, yaitu taklid atau menyerupai kaum musyrikin ya, orang-orang di luar Islam, tentunya dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor ya, memanggil orang tua dengan nama langsung ya, akhlak yang buruk dan seterusnya. Ini tentu saja bagian yang buruk dari bagian
dari ancaman yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, ya, kalau seandainya kita tidak sengaja, ya tidak bermaksud untuk mirip, tidak merasa bangga dengan kemiripan tersebut, ya, karena memang kemiripan tersebut dikarenakan hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat umum. Misalnya kain, ya, diproduksi oleh orang Cina, diekspor oleh Cina ke banyak negara, dipakai pakaian dan lain sebagainya. Kain kita dengan kain di luar sana, dengan orang muslim non muslim sama, maka ini bukan tasyabbuh. Ya, ini dalam hal-hal yang memang umum, ya, makanan misalnya. Ya, kita makan makanannya orang Indonesia juga, makan makanan orang Jepang juga, orang Korea kita makan, makanan orang Barat, ya. Selama jangan sampai kita merasa bangga, ya, bahwa makanan ini lebih halal, lebih superior, lebih berkah, ya, sama. Ya. Kalau misalnya enak, ya suka, ya nggak apa-apa, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Dan begitu, ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan kita hamba-hamba yang semakin hari semakin mirip dengan golongan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua kelak di akhirat. Maaf tidak buka sesi pertanyaan karena sudah cukup siang. Bagi yang ingin bertanya, insyaallah dibuka di setelah forum, ya. Hadza sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.